Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-Nya sehingga kita pada malam hari ini kita masih bisa mendengarkan dan istiqamah ta'lim, mempelajari ilmu dari apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini bisa membuahkan hasil kita membuat gembira baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui di zaman-zaman akhir ini tidak ada yang paling bisa menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang itu mempelajari, mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yakni ilmu itulah yang mengantarkan kita kepada dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan berkah bulan yang sangat mulia ini, bulan Rabiul Awal, Rabi, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semuanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama meneruskan kajian kita, ta'lim kita dalam kitab At-Taqhiratus Sadidah fi Kitabil Muamalah, yang malam hari ini kita meneruskan pada kajian yang sebelumnya, yaitu Babul Hajar. Bab Hajar yaitu bab yang menerangkan di mana ada orang, ada golongan atau kelompok yang dicegah untuk beraktivitas dalam bertransaksi dan memutarkan hartanya tanpa ada izin dari walinya ataupun dapat izin dari hakim. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas bagaimana hukum muamalahnya orang yang gila. Orang yang gila berarti dia tidak normal seperti orang pada umumnya. Dia maslubul akal, orang yang akalnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang gila itu telah dibahas oleh syariat bahwasanya yuhjaru alaihi hatta yufik. Maka orang gila ini tidak bisa bertransaksi, memutarkan hartanya sampai dia sembuh. Kalau dia misalkan punya harta, maka hartanya tidak boleh secara seenaknya dia sendiri yang mentasarufkan, memutarkan atau dia bertransaksi apapun. Dia dilarang. Sampai kapan? Sampai dia sembuh. Walau kana kabirun, sekalipun dia sudah dewasa atau sudah baligh. Maka kategori orang gila ini dalam syariat maslubul ibarah wal wilayah mutlaqan. Maka orang yang sedang gila ini maslubul ibarah, secara hukum dia itu tercabut dalam segi apapun. Baik nanti dalam tata cara jual beli, muamalah. Dalam segi apapun muamalah dia tidak bisa dikategorikan sah. Dan juga dikategorikan dia maslubul ibarah fid din. Dia tidak diangkat dalam agamanya, dalam arti dia tidak ada beban untuk melaksanakan ajaran atau kewajiban agama yang ada pada dirinya. Maka kalau misalkan dia itu gila, ada orang gila, maka tidak wajib sholat, tidak wajib untuk melaksanakan hal yang diwajibkan pada orang-orang yang punya akal. Kemudian juga orang gila itu tercabut kewaliannya,
baik dalam dia menjadi wali nikah, wali sebagai untuk anak-anak yatim, dan lain sebagainya, maka mereka tidak sah untuk menjadi wali apapun. Begini orang gila. Jadi apapun yang dilakukan orang gila harus menunggu dari walinya, orang yang menanggungnya. Kemudian kategori yang ketiga dari orang-orang yang dihajar, yang dicegah untuk melakukan transaksi dari hartanya adalah as-safih. Orang yang dikatakan idiot. Idiot di sini pengertiannya al-mubadzir limali. Orang yang mubadzir, semena-mena, ya, boros dalam hartanya. Maka kategori safih di sini bisa kita tangkap dan bisa kita artikan lebih luas lagi, yaitu seseorang yang menjadikan hartanya itu dikeluarkan dan dijalankan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hartanya itu selalu digunakan untuk hal-hal yang haram, maka orang tersebut dikategorikan safih. Ya, artinya orang idiot. Jadi idiot ini bukan orang yang dianggap hanya sekedar yaitu akalnya tidak waras, bukan, atau setengah gila dan sebagainya, tidak. Tapi idiot dalam agama itu orang-orang yang dia itu mubadir, tidak semestinya dia itu melakukan hal-hal yang patut untuk dilakukan, yaitu dalam menjalankan agamanya, mengeluarkan hartanya. Au yarmiu fi turuqat awil bahr, atau misalkan ada orang punya harta kemudian hartanya itu dilemparkan ke jalan-jalan atau bahkan dibuang ke lautan, maka orang seperti ini dikategorikan juga safih. Maka orang seperti ini pula dilarang untuk mentransaksi apapun, ya, ila an yasira rasyidan fit tasarrufil mali, sampai dia benar-benar rasyid, mengerti cara menggunakan hartanya dalam hal-hal yang sifatnya baik, bukan dalam hal-hal yang sifatnya haram ataupun yang sifatnya tidak ada gunanya. Ya. Maka pelarangan ini bagi orang yang safih ini, ya, baik dalam jual beli, ya, ini tidak boleh. Sekalipun nantinya diizinkan sama walinya, sama orang tuanya misalkan, diizinkan, ya kamu boleh beli itu, maka ini tidak dianggap sah dalam syariat. Hanya ada satu, ya, yang dianggap sah kalau dengan izin walinya. Apa itu? Yaitu ketika seorang safih ini melakukan akad nikah, ingin menikah, maka kalau diizinkan sama walinya, diridhoi sama walinya, maka orang yang safih ini dianggap sah di dalam akad nikahnya. Tapi kalau untuk jual beli atau transaksi dan sebagainya, sekalipun diizinkan sama wali, hukumnya tidak sah. Maka kategori safih ini dalam syariat atau dalam fikih ini dibagi menjadi dua. Ada safihil muhmal. Siapa safih muhmal ini? Yaitu orang yang pada batasan dia sudah balik, kemudian dia sudah pandai, tahu bagaimana menggunakan hartanya, menjalankan agamanya, tahu bagaimana harusnya sebagai seorang yang harus bisa menjalankan, di mana dia berbuat baik, menjauhi yang haram. Kemudian dia terkena penyakit mubazir, selalu berbuat foya-foya dalam hartanya. Maka di sini nantinya hakimlah yang menindaklanjuti di dalam orang seperti ini dilarang bertransaksi, karena otomatis nanti akan merugikan orang lain, dan secara khusus
lebih-lebih juga merugikan dirinya sendiri karena dia punya harta, mungkin kalau difoya-foyakan buat judi misalkan, dibuat untuk togel atau dibuat untuk berzina, buat mabuk-mabukan, maka orang seperti ini kategorinya safi dalam hukum fikih, dan nanti hakimlah yang memutuskan di mana dia ini tidak boleh bertransaksi. Sampai kapan? Ya sampai betul-betul dia itu bertobat, kemudian diarahkan dan dia tahu bagaimana menggunakan hartanya dengan baik. Namun jika misalkan hakim tidak sampai memutuskan dia itu dilarang dalam menggunakan hartanya, atau tidak ada orang yang mengadukan kepada hakim sehingga hakim tadi mencegah hartanya, maka hukumnya orang ini ya tidak dikatakan haram untuk memutar atau bertransaksi dengan hartanya, karena tidak ada pencegahan dari hakim. Jadi intinya orang yang safih yang seperti ini harus menunggu keputusan hakim. Yang kedua, ada safih mahjur alih. Ya. Siapa orang yang dikatakan safih mahjur alih? Yaitu orang yang sudah mencapai baligh. Ketika baligh itu sudah dalam keadaan dia safih, idiot. Ya. Maka ketika ada seseorang yang ketika balik dia itu idiot, dan ini karena sebab dia dari masa kecilnya pun seperti itu, idiot yang seperti penyakit begitu, maka orang ini tidak boleh melakukan transaksi apapun. Ya. Atau dikatakan mahjur alih, safi yang mahjur alih adalah orang yang berfoya-foya dengan hartanya setelah dia itu ya punya rusyud, punya akal bagaimana dia bisa mendayagunakan hartanya dengan baik. Maka di sini juga nantinya hakimlah yang memutuskan ya bagaimana dia ini dikategorikan safi. Tapi selama tidak ada dari hakim untuk ya memutuskan dia itu termasuk kategori safi, orang yang terhalang menggunakan hartanya, maka dia tidak terhalang, kecuali safi yang dari kecil. Ya, safi idiot yang seperti penyakit itu, yang dari kecil sampai dia balik juga masih sama, belum sembuh, maka ini termasuk orang yang terhalang untuk menggunakan hartanya. Ya, sampai kapan ya? Sampai betul-betul sembuh. Ya. Kemudian yang keempat, ya, orang yang muflis, bangkrut, pailit. Ya. Siapa orang yang pailit ini dalam syariat, dalam hukum fikih? Siapakah orang yang pailit? Yaitu man litagabat suduyun, orang yang terlilit hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka orang seperti ini dikatakan pailit atau bangkrut, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan muflis. Maka dia dihajar, dihalangi untuk mendayagunakan hartanya. Supaya apa? Supaya tidak menambah kerugian dirinya. Di samping dalam satu sisi dalam rangka untuk menyelamatkan ya hartanya orang-orang yang telah menghutanginya. Karena semakin dia mendayagunakan hartanya, semakin akan memperburuk. Dia tidak punya harta, dia terlalu terlilit hutang sampai dia nggak mampu membayarnya. Maka ini dalam rangka menyelamatkan hutangnya orang lain, supaya dia bisa fokus atau mungkin dibantu dengan nanti dari pemerintah atau dari hakim bagaimana memberikan jalan keluar supaya dia bisa membayar hutang-hutangnya dan tidak semakin terpuruk. Maka di sini dia tercegah dalam menggunakan hartanya. Maka harus diawasi betul. Nanti ada pengawasan dari hakim atau dari orang-orang yang telah diputuskan oleh hakim,
mengawasi orang-orang seperti ini. Pada dasarnya ini pernah ada di dalam kisah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Nabi Muhammad SAW memvonis sahabat Mu'adz bin Jabal ini seorang yang muflis, pailit karena terlilit hutang. Akhirnya sama Nabi Muhammad SAW dipanggil, kemudian diatur sama beliau. Kemudian beliau langsung menyita hartanya Mu'adz bin Jabal yang masih tersisa, kemudian langsung dijual untuk membayarkan hutang-hutangnya yang masih menunggak kepada orang. Sampai akhirnya Mu'adz bin Jabal ini bisa terlepas dari hutang, bisa selesai menyetorkan hutangnya kepada orang yang menanggungnya. Ini asal muasal. Di sini nanti karena Rasulullah SAW itu sebagai hakim di zamannya, maka di sini zaman sekarang ini hakim yang ada ini adalah hakim pengadilan yang ada. Dan ini bisa berlaku sampai sekarang. Dan yang kelima, yang terakhir adalah orang yang terkena sakit. Dari orang-orang yang dicegah atau tersita hartanya untuk bisa mendaya gunakan, maka orang yang sakit ini juga termasuk orang yang tidak boleh mendaya gunakan hartanya. Sakitnya model apa? Sakit yang sangat mengkhawatirkan. Artinya sangat mengkhawatirkan. Ini sakitnya sudah parah, sudah kronis, yang hampir-hampir ini diperkirakan nggak mungkin sembuh dan mengakibatkan mati. Maka sakit yang seperti inilah yang dikategorikan dia ini tidak boleh mendaya gunakan hartanya. Maka orang yang sakit ini tidak boleh melaksanakan aktivitas sosial. Aktivitas sosial seperti apa? Sedekah. Tidak boleh bersedekah sampai diizinkan oleh walinya atau ahli waris. Dan juga tidak boleh dia makan hibah. Tidak boleh berwasiat. Kecuali dalam hal jual beli, dia masih diperkenankan dan dibolehkan. Karena boleh jadi di masa tersisa umurnya itu dia butuh untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu. Dan ini disyaratkan dia tidak boleh menggunakan hartanya apabila melebihi dari 1/3. Jadi kalau dia itu melaksanakan atau menggunakan hartanya, misalkan dalam sedekah, memberi sesuatu hadiah, itu kalau tidak sampai 1/3 dari hartanya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau lebih dari 1/3, maka hukumnya haram atau dilarang. Oleh karena itu, orang-orang yang terkena sakit, yang sakit itu mengantarkan dia kepada kematian, yang sampai dikatakan kronis, maka dia tidak boleh bertasarruf, melaksanakan transaksi seperti wakaf, kemudian memberikan hadiah atau berwasiat dan semacamnya dengan harta yang dia miliki, jika itu lebih dari 1/3. Kalau kurang dari 1/3, hukumnya boleh.
Yang kedua, jika dia ingin melakukan hal-hal yang dia inginkan dari hal-hal yang dilarang tadi, seperti sedekah, hibah, wakaf, dengan hartanya, dan itu kategorinya lebih dari sepertiga, ya, dan apabila nantinya ahli warisnya semuanya setuju, maka apa yang dia lakukan itu dihalalkan atau dibolehkan. Namun kalau ada satu ahli waris yang tidak setuju apabila dia bersedekah, apabila dia berhibah, melakukan transaksi hibah memberi hadiah atau wakaf dan semacamnya, maka hukum transaksi yang dia lakukan hukumnya tidak sah. Yang kedua yang perlu diperhatikan bagi orang yang sakit, yang sangat parah, yang sakitnya ini tidak bisa dikategorikan bisa sembuh, maka dia misalkan bertabarruk, memberikan sesuatu dengan hartanya, dari hartanya sekalipun sedikit kepada ahli waris, maka hukumnya harus melalui kesepakatan dari semua ahli waris yang lainnya. Karena ini pada posisi dia sakitnya parah. Dia berwasiat kepada satu anaknya, nanti kamu tak kasih rumah, atau dia kasih hadiah sedikit saja, ya, maka hukumnya harus menuruti kesepakatan dari ahli waris yang lainnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah jika orang yang sedang sakit yang parah seperti ini, jika dia itu melakukan aktivitas sosial kepada selain ahli waris dari hartanya yang tidak sampai sepertiga, ya, dia mengeluarkan dari tidak sampai sepertiga dari hartanya, maka hukumnya sah sekalipun tanpa izin kepada ahli waris. Nah, ini bagi orang yang sedang sakit, yang sakitnya parah, yang tidak ada harapan sembuh, yang mengantarkan kepada kematian. Kalau sampai tiba-tiba sembuh total dari penyakit yang dikira sampai parah dan mengantarkan kematian, namun ternyata dia sembuh, maka otomatis dia menjadi seperti orang yang sehat. Jadi akhirnya semua larang-larang itu terangkat dan tidak jatuh kepadanya. Adapun orang yang terakhir, yang terhalang, yang dikatakan, ya, dia dicegah dalam bertransaksi dengan hartanya, yang keenam adalah orang yang kategorinya budak. Kalau sekarang budak tidak ada, maka budak ini semua apapun, transaksi apapun tidak diperkenankan dan tidak dianggap sah kecuali apa saja yang telah diizinkan oleh tuannya yang memilikinya. Kalau tuannya memberikan izin dalam satu transaksi, maka transaksi yang diizinkan itulah yang dianggap sah. Karena otomatis harus dipahami, budak ini seperti barang dalam posisi muamalah, sehingga dia tidak punya hak apapun dari apa yang dia lakukan. Misalkan dia dipekerjakan sama tuannya untuk menjaga toko, maka sedikit pun dia tidak boleh mengambil apapun, ya, dari apa yang dia lakukan. Bahkan misalkan tuannya tidak memberikan gaji, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa dan tidak berdosa bagi tuannya untuk tidak memberikan gaji, karena apapun yang dia hidupnya pun itu tergantung kepada tuannya, gitu. Oleh karena itu, budak ini karena dasarnya dia itu seperti hak milik dari tuannya, maka apapun yang dia lakukan dari transaksi muamalah, maka hukumnya tidak sah kecuali yang diizinkan. Itu yang mungkin bisa kita bahas mengenai al-hajar, atau orang-orang yang terhalang atau yang tercegah dalam mendayagunakan hartanya. Moga-moga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu iyyakum. Allahumma hadina fi man hadait,
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى بينه ولا يذل عز وجل ربنا تعالى محمد واستغفرك وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.